Pertukaran pemuda antar negara di Kemenpora banyak ya, banyak programnya. Ada Indonesia Australia, pertukaran pemuda Indonesia Australia, ada pertukaran pemuda Indonesia Malaysia, kemudian ada program kapal pemuda ASEAN dan Jepang atau SEAP itu. Kemudian sudah dikembangkan beberapa tahun terakhir ini, ada kita pertukaran pemuda dengan Indonesia Korea, Indonesia India, Indonesia dengan Tiongkok ya. Program pertukaran pemuda Indonesia Malaysia ini sudah berlangsung sejak lama, sejak 1979. Bertujuan untuk saling pengertian, ya, sosial, budaya, persahabatan, kebersamaan sebagai bagian dari bangsa yang satu rumpun ya. Rumpun apa ya? Rumpun Melayu ya itu. Jadi kita tidak ada beda sebetulnya dengan Malaysia itu. Kalau ngelihat ada yang bisa membedakankah ketika belum bicara ya kita dengan Malaysia itu? Saya kira sulit kalau belum bicara itu. Lepas tu cerita, lepas tu kita mula duduk, lepas tu gaduh kecil, lepas tu you belah. Okay. Kita? I dah fed up dengan you lah, macam tu lah. I dah fed up. Okay, good. Romantiknya. Indonesia is awesome. Saat itu berdialog dengan para pengusaha di sana, kami juga diperlihatkan bagaimana hasil usaha mereka dan kami diberikan fakta bahwa di Malaysia jumlah pengusahanya sudah banyak dibandingkan di Indonesia. Jadi secara statistik tingkat kemajuan ekonomi sebuah negara itu memang 2% dari penduduknya adalah seorang pengusaha. Faktanya di Indonesia jumlah tersebut masih jauh di bawah. Faktanya di Indonesia masih 0,6% penduduk yang sudah menjadi wirausaha. Ini sangat jauh angkanya dan kita harus kejar. Pengen tahu keseruannya kayak gimana? Makanya ikutin terus ya. Oke, IMIP 2015 Merdeka. Yeay. Selanjutnya ada fase di mana fase homestay, yaitu fase di mana kita tinggal bersama dengan orang tua asuh yang ada di Negeri Sembilan di Kampung Lonek. Kita juga diajarkan untuk bagaimana berwirausaha. Jadi memang kampung itu tuh dipersiapkan untuk kunjungan dari beberapa negara untuk ke Malaysianya, difokuskan ke situ dan kita diajarin untuk bagaimana buat kue tradisional, bagaimana untuk belajar akan budaya dari negara itu sendiri dan itu bisa kita dapatkan semuanya di Kampung Lonek itu. Awalnya tuh aku udah tahu program PPA ini udah dari lama sih. Udah sekitar dari tahun 2006. Cuma karena memang mikirnya programnya untuk yang nerd, mungkin akademian kayak gitu, yang mungkin study oriented gitu. Jadi aku nggak pernah kepikiran sebenarnya. Aku pilih Australia selain karena memang di programnya lama karena durasinya 4 bulan dan waktu itu usianya yang masuk usia Australia. Oh, jadi pas banget. Iya, memang pas banget. Udah punya persiapan, proposal kalian baik, semuanya bagus, realistis. Kalau buat di Australia sendiri ada tantangannya nggak sih, Kak? Alhamdulillah kita touchdown Sydney, Australia. Jadi sebenarnya sih selama di Canberra banyak banget yang baru pertama kali saya lakukan yang nggak mungkin saya lakukan di Indonesia. Jadi saya setiap harinya tuh pergi ke kantor untuk magang, saya pakai sepeda. Karena memang dari orang tua angkat saya mereka meminjamkan sepeda. Sebelumnya sih mereka udah memang nunjukin rutenya, jadi saya udah tahu rute yang untuk, oh kalau misalnya mau ke kampus, lewat sini nih naik sepedanya. Dan yang paling saya takjub, tata kota mereka sangat baik. Jadi di Canberra itu mereka punya danau buatan
Dan di sepanjang danau itu, di sekeliling itu dibikin taman untuk orang olahraga, lari, jalan, sepeda. Jadi saya lewat situ setiap harinya. Dan itu menurut saya kayak precious moment, bisa jalan, terus kayak ngelihat ini belahan dunia lain loh, yang nggak semua orang bisa di sini gitu kan. Terus saya dapat pengalaman kalau orang-orang di sana tuh ramah banget sama orang asing gitu. Mereka nggak kalah ramah, mereka tahu kita orang Indonesia. Mereka, karena memang sekolah-sekolah di sana belajar bahasa Indonesia, jadi mereka tahu berbahasa Indonesia. Jadi mereka nyapa kita selamat pagi gitu. Mereka nanya, Indonesia? Mari, mari, mereka tahu kata-kata itu. Jadi menurut saya betah sih, karena memang Canberra kotanya tidak terlalu ramai. Terus saya bisa bersepeda keliling kota, dan aman sih. Jadi karena memang di Australia ini, mereka sangat concern dengan perlindungan privasi anak-anak. Jadi untuk ngambil foto, untuk berkegiatan dengan anak-anak, mereka harus punya semacam license. Mereka harus lapor dulu ke imigrasi setempat untuk semacam izin kalau mereka ingin berkegiatan dengan anak-anak. Jadi waktu saya mau magang di sekolah luar biasa, saya dibawa ke imigrasi, kemudian diminta paspor, ditanya tujuannya di sini sebagai apa. Karena memang ini program resmi dari pemerintah, itu dipermudah. Kesulitannya bahasa sih. Jadi kita harus tahu tata cara berbicara yang sopan di sana. Misalnya menggunakan thank you, or please, or may I, kayak gitu. Saya waktu itu pernah beberapa kali mengalami pelajaran karena mungkin saya taunya menggunakan bahasa seperti ini nih kalau menyampaikan maksud seperti itu. Tapi orang tua angkat saya memberitahu, Ayum, you have to say like this, to say to someone older than you, like that. Jadi aku lebih ke banyak belajar gimana tata cara bertutur yang sopan dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya itu sih menurut aku yang agak harus belajar lagi. Nanti SEAP kira-kira kegiatannya selama 51 hari itu bakal ngapain aja? Setiap pagi ada morning call. Morning call itu jadi para PY di radio membangunkan PY-PY lainnya. Please raise your banana for the national anthem of the Jubamon Nation. Jadi beberapa hal yang harus dipersiapkan adalah pertama pengetahuan dasar tentang negara-negara ASEAN, yang kedua negara Jepang. Karena kita akan bertemu dengan teman-teman dari semua negara yang tergabung di ASEAN, 10 negara dan Jepang. Kita harus minimal belajar sedikit budaya mereka, seperti bagaimana menyampaikan greeting, hello dalam bahasa mereka. Garuda 42, maju! Dan Indonesia Jaya! Fasenya untuk program SEAP ada 2 fase. Fase on-board program dan country program. Dan country program di mana kita melakukan serangkaian kegiatan itu di negara yang kita kunjungi. Negara yang kita kunjungi ada 5, Jepang, Filipina, Vietnam, Myanmar, Malaysia. Dan kegiatan yang on-board program, ada kegiatan discussion program, ada solidarity group activities, ada voluntary activities, ada club activities. Di country program kita ada courtesy call, ada homestay, ada city tour, dan mengunjungi beberapa institusi sesuai dengan discussion group kita. Saat fase homestay, kebetulan keluarga angkat saya itu foster family, mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi kita dengan sebisa mungkin
dengan bahasa tubuh kadang menunjukkan sesuatu yang kita butuhkan. Ada memang relawan untuk mendampingi kami, tapi dia tidak selalu bisa mendampingi. Itu salah satu pengalaman unik yang kami temui sih. Kita memanggil ibu kita Mamai di sana, Mama artinya. Saat Mamai menunjukkan makan atau masak, ya hanya dengan menunjukkan gerakan, dan saat menunjukkan cara makannya pun hanya menunjukkan dengan gerakan. Jadi kita mencoba memahami, mencoba mengikuti. Kebetulan waktu itu teman saya satu homestay itu dari Jepang, dan sama kita berdua sering saling tatapan saat kita agak bingung untuk mengartikan maksud Mamai. Jaga barisan rapat. Yang saya dapat dari keseluruhan program, meresapi bagaimana nasionalisme yang sebenarnya. Saat kita tidak ada di Indonesia, terkadang kita baru menyadari betapa indahnya, betapa mewahnya, betapa agungnya Indonesia. Dan 16 derajat, cuman kayak dibilang hangat, ya masih belum lah. Nanti dikasih tahu, masih hangat soalnya. Feel anxious but so happy. 네, 그래서 여러분하고 이제 10일 동안 동양계대 코디네이터 김소라입니다. 안녕, 김소라. Her name is Sora Kim. Mungkin kalau selama ini orang-orang Indonesia tahu Korea Selatan dari film, dari musik, dari video, tapi di sana kita benar-benar kayak, oh ternyata gini, kita bisa hidup bareng-bareng dengan orang tua, dengan saudara angkat. Bahkan waktu itu saya dapat sebuah keluarga di Incheon, dia juga punya seorang nenek, dan itu pengalaman seru banget sih. Waktu pertama kali datang, itu nenek angkat saya di keluarga angkat tersebut, dia kalau ngomong selalu pegang tangan, kemudian ngajakin ngomong dengan bahasa Korea, dan saya pun nggak paham, dan kalaupun saya bicara bahasa Inggris pun dia juga nggak paham, tapi di situ kayak ada semacam rasa seneng, ada keluarga baru di tengah-tengah yang dulunya mungkin hanya keluarga inti tersebut, tapi waktu itu ada 2 orang baru dari Indonesia yang ikut bareng-bareng hidup di situ. My daughter's one? How is it your one? Oh, good. Jadi waktu itu kita sempat ngobrol sebelum tidur. Jadi mereka emang biasa kalau tidur di jam 10 sampai jam 11. Karena ayah angkat juga kalau pulang dari kerja ke rumah itu sekitar jam 10 ke 11. Terus tanya, biasa kalau bangun jam berapa? Terus saya jawab kalau bangun emang biasa jam 5 karena harus ibadah. Dan kayak mereka tuh kaget. Itu pagi banget. Karena biasa mereka kalau bangun sekitar jam 6, 7 atau jam 8. Jadi waktu bilang jam 5 itu kayak mereka, itu buat apa gitu kan. Terus kemudian pas dijelasin kalau ternyata emang harus bangun pagi untuk ibadah, akhirnya mereka udah ngerti sih, oh ternyata gitu. Dan ditanya waktu itu apakah saat bangun harus langsung sarapan, tapi kita bilang, oh nggak masalah kalau kita sarapan pun bisa bareng. Dan akhirnya kita sarapan tetap di jam 7, jam 8. Jadi karena di Korea Selatan pasti kita tahu bareng-bareng K-pop lovers itu di Indonesia banyak banget, yang suka drama, yang suka boyband, yang suka girlband banyak banget. Dan itulah yang kemudian kita pengen di sana pengen belajar manajemen. Gimana sih mereka bisa organize sebuah manajemen hiburan, bisa bikin drama, bisa bikin boyband dan girlband mereka tuh sampai terkenal gak cuma di internal Korea Selatan tapi juga sampai keluar. Kita pengen belajar manajemennya di situ. Cuman waktu itu emang sempat terjadi miskomunikasi antara pihak kami dan juga pihak dari Korea Selatan. Mereka menangkapnya adalah kita pengen belajar teknis gimana kayak semacam nari, kemudian pengen
latihan dance ala mereka. Dan akhirnya kita mikirnya bakal dibawa ke sebuah manajemen, tapi kita ternyata datang ke sebuah studio nari. Kemudian instruktur datang jelasin, oke, kita bakal belajar nari untuk lagu waktu itu lagunya EXO. Kalau tahu, jadi terus kita nari, ya udah kita bingung tapi ya udah kita jalanin, kita belajar nari lagunya boyband EXO. Kelar, terus baru udah dikomunikasi kalau ternyata kita tuh sebenarnya pengen belajar lebih ke manajemennya, gimana kita bisa belajar, gimana mereka dapat strateginya untuk bisa nggak cuman populer di negaranya tapi juga sampai keluar. Tapi terlepas masalah miskomunikasi, tapi kita juga bisa belajar sih. Seru juga bisa latihan dance itu tadi. Program Cina sendiri merupakan program singkat, hanya 10 hari untuk mengelilingi negara Cina, mulai dari kapital Beijing sampai ke Guangzhou dan beberapa kota lainnya, kota besar di Cina. Dalam program Cina sendiri itu merupakan program yang disponsori oleh Youth Federation of China. Jadi selama program di Cina, kita benar-benar courtesy visit, mengunjungi otomatis Great Wall, karena Great Wall adalah tempat yang harus kita kunjungi selama di Cina, di Beijing lebih tepatnya, dan kita mencoba dari pemerintah Cina memberikan kita kesempatan untuk mencoba kereta cepat Cina, bagaimana mereka bisa memproduksi kereta secepat itu sehingga kita bisa nyampe ke satu tempat tujuan itu dengan sangat cepat. Dan selain mengunjungi pabrik-pabrik seperti pabrik mobil yang terkenal di Cina, kita juga mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke museum-museum yang ada di Cina. Program Cina ini merupakan program yang menurut saya sangat seru secara pribadi. Hai, ni hao ma. Pas hari terakhir kita sebelum balik ke Jakarta, balik ke Indonesia, para delegasi kita udah antusias banget. Kita udah jadi kita kan dapat uang saku nih dari Kemenpora. Kita waktunya shopping dong. Jadi masing-masing orang udah antusias pengen beli oleh-oleh. Walaupun di Indonesia sendiri kan semuanya made in China. Cuman kalau beli di asalnya mungkin lebih, wah kita beli oleh-oleh nih buat dari China gitu kan. Dan ternyata emang harganya tuh jauh lebih. Pokoknya intinya selisihnya jauh kan, jauh dengan toko di sebelah yang temanku dapat. Nah pada saat itu aku nanya ke penjaga tokonya, oh maaf kayaknya saya mesti pindah ke sebelah karena lebih murah, kecuali kalau kamu ngasih harga yang sama, karena yang aku beli ini sama dengan bahan yang di sebelah gitu kan. Terus dengan spontan dia langsung marah, ngamuk, aku dihadang di depan pintu, kamu nggak boleh keluar. Pada saat itu saya panik banget, dan pada saat itu juga posisiku lagi sendiri, jadi saya keluar manggilin LO yang bisa berbahasa Mandarin. Dan pada saat saya manggil mereka, dan mereka juga takut, aduh Via saya nggak berani masuk, kayaknya kamu mesti nanganin sendiri. Nah loh kok gitu, dan terpaksa saya harus beli baju mereka. Jadi kayak hal-hal yang seperti itu kayak menurut saya unik banget. Jadi kayak bukan cuma saya yang mengalami hal serupa, temen yang di toko sebelah juga pas mau keluar juga hampir dipukul kalkulator karena dia nawarnya terlalu gila jadi bawah harga. Cuman kan kita emang ngaplikasin apa yang disaranin sama LO yang notabene orang dari China sendiri, dan mereka tahu dong kayak gimana sih culture dari orangnya mereka gitu. Kurang lebih selama 10 hari dengan terbagi menjadi beberapa agenda, kunjungan ke perusahaan di India, kunjungan dari kantor-kantor institusi pemerintahan di India, dan juga tentunya kunjungan ke kedutaan besar Indonesia di India. Dan semua dirangkum dalam sebuah kegiatan yang luar biasa yang berhasil menjadi sebuah kegiatan yang amat sangat berguna dan bermanfaat bagi seluruh delegasi ASPI khususnya Indonesia. Di sana kita banyak banget ketemu sama CEO muda yang bertalenta di bidang elektronik. Terus yang kedua kita mengunjungi kotanya ini Ahmedabad, kotanya Mahatma Gandhi. Bayangin aja, kita belajar dari maestro-nya India, dari Mahatma Gandhi yang langsung di tanah kelahirannya. Jadi kita belajar bagaimana dia tumbuh. Terus yang terakhir kita pergi ke Agra dan saya tahu. Iya. Taj Mahal dong. Betul. Apa?
punya cerita apa di Taj Mahal? Kalau pas tahun saya sih sama sih, hampir sama. Kita ke 3 kota dengan berbagai tempat yang luar biasa. Yang terakhir dengan Agra ya, kita juga di Taj Mahal tuh luar biasa banget. Keren banget, itu salah satu keajaiban dunia. Tapi cuman emang agak-agak bawa Bombay sedikit sih. Pas ke kampus, namanya ke Jawaharlal Nehru University, itu semacam universitas negerinya di India sana. Itu kita disambut pakai bahasa Indonesia. Wow. Disambut seru banget ya. Bahasa Indonesia, dan tahu salah satu mata acaranya pas kita baca itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wow. Amazing, langsung surprise banget ya. Kebayang dong delegasi Indonesia waktu bayang banget. Langsung bayang, wah itu luar biasa sih. Ternyata mereka mempelajari kita, padahal kita belum tentu pelajari mereka sih. Saya lebih mencintai lagi budaya Indonesia. Dan yang terakhir, saya merasa bahwa program ini menuntut saya untuk bisa lebih berbakti dan mengabdi kepada negara Indonesia. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau